Ya, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Rayudi. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel ini ya. Kita doakan dulu nih teman-teman yang menonton biar diberikan kesehatan ya teman-teman, sesehat-sehatnya, dan juga teman-teman diberikan rezeki dan dilancarkan segala aktivitas dan rutinitasnya. Amin amin amin. Di video kali ini saya mau bahas sedikit mengenai mesin mobil kita ya, yang suka berkurang olinya atau ada kebocoran oli pada bagian mesin mobil kita. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan oli mesin itu bocor ya teman-teman. Nanti saya akan coba jelaskan di beberapa menit ke depan. Nah, jadi teman-teman pastikan aja untuk mengikuti video ini, sebaiknya jangan di skip ya teman-teman, supaya teman-teman yang masih awam boleh mendapat pengetahuan baru atau menambah-nambah lagi ilmu pengetahuan kita ya seputar dunia otomotif. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut, mohon dukungan dari teman-teman ya, minta dukungan dari teman-teman untuk channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman. Jangan lupa hidupkan tombol subscribe-nya dan juga teman-teman nyalakan notifikasinya. Dengan demikian teman-teman sudah berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, jadi untuk mobil ya pada umumnya, mobil-mobil lama ya teman-teman. Jadi kalau mobil-mobil lama itu yang sudah usia lebih dari 10 tahun ya, itu ada beberapa faktor yang menyebabkan oli mesin mulai bocor ya teman-teman. Itu hal wajar, disebabkan karena bagian komponen mesin ya, baik internalnya mesin atau mungkin eksternalnya sudah mulai rusak ya teman-teman, karena seiring berjalannya waktu kan ya itu logika yang sederhana begitu aja. Nah, umumnya oli mesin bocor itu biasanya ya bisa dari packing carter atau tutup bak oli itu ya, packing carter bawah. Kemudian bisa juga disebabkan karena tutup oli ya kita yang nggak rapat, bisa juga ya. Bisa juga karena disebabkan seal puli ya bagian depan. Untuk tempat tali kipas ya, fan belt itu yang untuk pusatnya ada puli kan depan, itu di balik situ ada seal. Kemudian bisa juga disebabkan karena seal truk as belakang yang dekat dengan transmisi ya atau dengan gearbox atau dengan persneling. Nah, bisa juga disebabkan karena dari tutup atas ya, tutup klep. Terlebih kalau mobil-mobil yang mesinnya melintang ya, itu suka terkadang bocor di bagian situ ya teman-teman. Nah, tapi ada yang kadang yang tidak kita ketahui ya, atau kita kadang-kadang mungkin belum paham ya. Nah, jadi ini sebagai contoh ya teman-teman. Ini adalah membran ya atau pompa bensin. Jadi kalau teman-teman yang menonton ini ya punya mobil misalnya ya Toyota Kijang ya, contoh Toyota Kijang ya, itu menggunakan membran ya seperti ini ya teman-teman ya, atau pompa bensin. Nah, sejenisnya juga maksudnya selain dari ini ya, selain dari Kijang, bisa juga mobil-mobil lama ya, semacam seperti Corolla DX atau Corolla KE ya kan, atau Corona dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang masih menggunakan membran atau pompa bensin konvensional seperti ini. Nah, kita harus juga memperhatikan ya teman-teman. Nah, di sini tuh fungsinya kan, kalau untuk membran itu pompa bensin ya. Jadi satu itu kan dari untuk ini ya, untuk yang pipa atas ini ya. Nah, ini kan satu masuk atau diambil bensin dari tangki ya teman-teman. Ini ada tulisan in ya, ini in di sini. Kemudian yang ini out ya. Jadi ini urutannya, selang ini nanti masuk ke filter bensin baru ke tangki. Nah, dari sini langsung ke karburator ya. Terus kemudian nanti ini tuas ini nanti dipukul sama noken as ya, noken as dalam mesin ini kan dipasang di blok mesin, terus dijepit pakai baut 12 kiri kanan ada 2. Nah, kemudian saat mesin berputar maka noken as akan memukul ini ya, sehingga dia akan mompa seperti ini kira-kira. Nah teman-teman perhatikan ya, di bagian sini ini kan masuk blok, kemudian noken as. Nah, di sini tuh oli ya teman-teman, banyak oli. Ya, oli yang memang didesain seperti ini modelnya, jadi oli juga akan masuk ke dalam sini, celah-celah ini. Nah, di dalam sini pasti ada seal ya untuk memisahkan antara bensin dan oli.
karena di sini adalah suplai bensin, kemudian di sini oli, maka kalau misalnya di sini terjadi gangguan, bisa berkemungkinan bensin yang ke sini masuk ke sini ya, campur dengan oli mesin. Oh, sangat mungkin ya teman-teman, itu sangat mungkin ya kalau di sininya rusak. Atau bisa juga berkemungkinan karena terjadi bocor di dalam sini. Coba lihat di sini kan ada lubang nih. Nah, ini lubang sengaja dibikin oleh pabrik sebagai indikator ya, atau sebagai peringatan kalau di sini sudah mulai ada rembesan ya, di sini sudah mulai ada hitam-hitam, sudah mulai banyak kotoran di sini. Nah, itu oli keluar dari sini teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya mobil kita menggunakan membran seperti ini, kita coba lihat ya di sekitar membran ini ya teman-teman. Kita lihat kalau memang di sini sudah becek, oli banyak dengan kotoran pasir menempel ya. Nah, kita bersihkan dulu ya, tidak masalah ya teman-teman, kita bersihkan dulu pakai bensin atau sejenisnya, pokoknya kita bersihkan dulu ya di daerah sini, kita cuci dulu bersih. Nah, setelah sudah bersih, kita hidupkan mesin mobil kita ya, atau semacam kita seperti manasin, atau boleh kita pakai jalan juga. Nah, nanti selang beberapa hari kemudian kalau dia misalnya di sini terlihat memang sudah mulai agak basah, nanti kan tadinya kan sudah kita bersih, sudah kering ya. Nah, terus kita giniin ya, kita pegang, kalau di sini mulai basah ada oli. Nah, itu ciri-ciri atau tanda-tanda membran ini sudah terjadi kebocoran ya di dalam sini. Nah, itu jangan dibiarkan ya teman-teman. Itu sebabnya kita kalau punya mobil-mobil lama ya, kita sekali-sekali harus memeriksakan kondisi mesin mobil kita ya. Kalau mobil-mobil lama itu kalau misalnya kita tidak merawat ya kondisi mesin mobil kita, nanti kita bisa kecolongan teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya sudah mulai ada tanda-tanda seperti itu ya, cepat-cepat teman-teman untuk mengganti ya kan. Kalau misalnya di daerah memang nggak ada seperti ini, nggak ada membran seperti ini, maksudnya spare partnya susah gitu beli jauh ya karena di daerah. Nah, kita bisa memodifikasinya menggunakan rotak ya, atau pompa bensin elektrik menggunakan DC ya teman-teman, dengan kunci kontak ya kan, bisa menggunakan itu. Namun lebih baik kita mengembalikan orinya ya teman-teman, itu lebih baik. Karena kalau pakai rotak itu yang semacam zebra itu ya teman-teman ya, itu bisa ya kita gunakan sebetulnya. Hanya saja perbedaannya kalau pakai rotak itu atau pompa bensin itu selama kontak itu hidup maka berjalan terus ya teman-teman. Tapi kalau yang untuk Suzuki berbeda ya. Kalau untuk Suzuki rotaknya itu dia ada platina di dalam, jadi dia bisa berhenti saat dimana karburator sudah pada posisi maksimal ya. Jadi jarum pelampung menutup, maka si rotak itu akan berhenti bekerja, jadi dia tidak akan bunyi lagi. Saat dimana butuh bensin lagi baru rotak itu berbunyi, artinya memompa ya teman-teman. Nah, hanya memang nggak enaknya ada suara berisik aja, ada suara gitu kan, tek. Nah, itu kan nggak enaknya. Nah, tapi kalau memang ada, teman-teman bisa beli online ya, untuk memesan ini secara online. Sekarang kan sudah gampang ya untuk beli barang lewat online. Terus pastikan barangnya yang original ya kan. Nah, jadi yang saya mau tekankan di video ini teman-teman, bahwa di mobil kita itu yang menggunakan membran seperti ini, kalau sudah mulai menunjukkan gejala-gejala kerusakan, pasti dia akan ditujukan dulu ya. Pertama udah mulai ada gejala-gejala dulu awalnya. Jadi gejala awalnya itu mulai basah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu jangan dibiarkan. Sebab kenapa? Nanti lama-lama packing atau membran atau seal di dalam sini nanti bisa ikutan rusak, sehingga si bensin tidak akan fokus masuk ke dalam karburator, malah nanti bensin akan lolos lewat sini campur dengan oli, sehingga pada saat kita ngetap oli mesin, wah oli mesinnya bukan 4 liter, udah jadi 10 liter ya kan. Terus tiba-tiba bensin mobil kita bisa menjadi boros. Nah, jadi apapun kerusakan pada mesin mobil kita ya, bagian-bagian ini bagian eksternal ya teman-teman ya, bukan internal mesin. Ini dipasang di luar ya, langsung di blok, jadi bisa langsung dicabut tanpa kita membongkar mesin. Nah, apapun sudah menunjukkan gejala, semuanya maksudnya menunjukkan gejala-gejala kerusakan dulu ya, sebelum terjadi kerusakan parah. Awalnya pasti ada gejala dulu. Nah, gejala-gejala itu kita harus sensitif sebagai pemilik mobil lama. Kita harus buru-buru memeriksakan ya apa yang menyebabkan hal tersebut. Apalagi yang berhubungan dengan oli ya teman-teman. Kalau sampai oli mesin kita sampai sudah mulai lama-lama habis, kita biarkan gitu ya, atau mulai berkurang, nanti ada komponen internal mesin lainnya yang akan nantinya rusak. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Mungkin di kesempatan kali ini itu aja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya.
Dan mudah-mudahan pemilik mobil lama tetap merawat kendaraannya ya teman-teman ya, supaya kita tetap nyaman untuk menggunakannya. Oke teman-teman, demikian informasi ini, lebih dan kurang mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Salam sukses buat kita semuanya. Thank you. Bye.